Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putri Septina Kennedy dari kelas 12 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alur pengerjaan LSP tahap 1 dan tahap 2. Langsung saja ke tahap 1, yaitu yang pertama, asesi menerima soal resep dokter dan penerimaan OTC di meja penerimaan resep apotik disertai salam pembuka. Kemudian, mempersilakan pasien untuk menunggu karena harus dilakukan pengecekan harga dan ketersediaan obat. Kemudian yang kedua, asesi menuju meja racik, menempel lembar soal resep dokter dan OTC di lembar kerja. Kemudian mengkalkulasi atau menghitung biaya resep dan OTC. Yang ketiga, asesi mengisi form perhitungan biaya resep, form perhitungan biaya OTC, rekap biaya dan menandatangani atau tanpa stempel ketika form tersebut. Yang keempat itu asesi menuju kasir apotik, memanggil nama pasien dan mengkonfirmasi harga resep, harga permintaan OTC dan total harga. Kemudian yang kelima, pasien atau asesor menyerahkan uang. Asesi menyiapkan uang kembalian dan nomor antrian, kemudian menyerahkan ke pasien dan mempersilakan pasien untuk menunggu. Yang keenam, asesi menyiapkan permintaan OTC atau pengambilan obat harus disertai dengan kegiatan pengisian kartu stok. Ketujuh, asesi meracik sediaan farmasi. Itu yang pertama membuat jurnal, yang kedua meminta paraf dari apoteker sebagai penanda bahwa resep boleh dikerjakan atau boleh diracik. Yang ketiga itu paraf dilakukan oleh apoteker secara bertahap sesuai tahapan prosedur di kolom jurnal, penandaan dan penyerahan. Kolom penyerahan diparaf setelah asesi selesai membuat salinan resep. Kolom hitung, timbang, racik dan kemas diparaf oleh asesi. Yang kedelapan itu asesi membuat salinan resep dan membutuhkan paraf kecil di bagian kanan dari tahun, meminta tanda tangan apoteker atau asesor, dan membutuhkan stempel di atas tanda tangan apoteker. Dibuat 2 kali, satu untuk di lembar kerja dan satu lagi untuk salinan resep. Yang kesembilan itu asesi meminta paraf apoteker di kolom penyerahan sebagai tanda obat siap untuk diserahkan. Yang ke-10, asesi mengisi form penyerahan resep. Yang pertama itu nama obat diisi dengan nomor resep sesuai dengan nomor asesi. Misal saya mendapatkan resep nomor 1, itu diisi nomor asesi itu nomor 1. Yang kedua, cara pakai diisi dengan signa yang tertera di etiket. Yang ke-11, asesi mengisi form penyerahan OTC, yaitu cara penggunaan diisi sesuai dengan umur pasien yang tertera di soal OTC tersebut. Yang kedua, asesi menyerahkan obat racikan, OTC dan salinan resep kepada pasien di meja penyerahan apotik. Kemudian memanggil nomor antrian pasien dan mengkonfirmasi kebenaran di meja penyerahan apotik. Mengkonfirmasi kebenaran identitas pasien dengan menanyakan nama pasien tersebut. Meminta nomor antrian. Asesi menyerahkan lembar kerja kepada asesor. Asesi menyerahkan obat dan menjelaskan informasi yang diperlukan. Asesi membubuhkan paraf di kolom paraf di form penyerahan resep dan form penyerahan OTC setelah asesi selesai memberikan informasi. Yang ke-13, asesi mengisi form rekap penerimaan resep, form rekap penerimaan OTC, dan motor. Nah, kemudian pelayan farmasi di IFRS simulasi. Yang pertama itu asesor menyerahkan soal permintaan depo rawat jalan atau INAP kepada asesi. Kemudian yang kedua, asesi menempelkan soal permintaan depo dan menyalin kembali di form permintaan barang rawat jalan atau rawat inap tersebut. Yang ketiga, asesi meminta tanda tangan asesor atau pemesan dan membubuhi stempel depo, rawat inap atau rawat jalan. Kemudian, asesi memberi tanda tangan penerima dan membubuhkan stempel IFRS. Yang keempat, asesi mengisi kartu stok, yaitu nama barang, kemasan, dan mutasi 2 baris terakhir. Yang kelima, asesi meracik sediaan farmasi seperti membuat jurnal, meminta paraf dari asesor sebagai penanda bahwa resep boleh dikerjakan atau boleh diracik. Yang ketiga, paraf dilakukan oleh asesor secara bertahap sesuai tahapan prosedur di kolom jurnal.
penandaan dan penyerahan kolom penandaan dan penyerahan di paraf bersamaan. Kemudian kolom hitung, timbang, racik, kemas diparaf oleh asesi. Kemudian yang keenam, asesi mengisi form penyerahan ke rawat jalan atau ke rawat inap, memberi tanda tangan dan membubuhkan stempel IFRS yang menyerahkan. Kemudian meminta tanda tangan asesor di kolom penyerahan dan membubuhkan stempel depo rawat inap atau rawat jalan. Yang ketujuh, asesi mengisi form monitoring atau evaluasi distribusi serta memberi paraf. Yang kedelapan, asesi melapor kepada kepala IFRS atau asesor dan meminta tanda tangan serta stempel. Dengan catatan, proses pengerjaan permintaan depo dapat dilakukan bersamaan dengan pengerjaan permintaan resep dokter dan OTC. Nah, kemudian lanjut ke cara pengerjaan LSP tahap 2, yaitu tahap 2 administrasi farmasi. Yang pertama kali itu asesi menempati meja untuk pengerjaan administrasi farmasi. Kemudian itu yang kedua, asesor membagikan soal berupa kartu stok sesuai nomor undian soal asesi. Yang ketiga itu asesi menempel soal di lembar kerja, kemudian mengidentifikasi pengeluaran obat. Pengeluaran obat yaitu dalam 1 minggu terakhir dengan ketentuan tanggal terakhir dikurangi 7 hari. Misal, tanggal terakhir di kartu stok adalah tanggal 28 Januari. Maka pengamatan yang dilakukan dimulai dari tanggal 21 sampai 28. Jadi itu dengan periode 1 minggu. Yang keempat itu asesi mengisi form buku defekta dengan ketentuan hanya 1 nama obat yang jumlah stok paling sedikit. Yang kelima, asesi kemudian mengisi form fast moving dan slow moving, di mana fast moving itu jumlah dalam satu periode yang terbanyak keluar atau yang laku terjual paling banyak, dan yang slow moving itu barang yang paling sedikit terjual dalam periode 1 minggu. Dan ketentuan pada kolom keterangan jumlah diisi dengan menceklis, mencentang, disertai jumlah pengeluaran obat dalam 1 minggu. Misal, periode dalam 1 minggu itu masuk ke slow moving dengan pengeluaran jumlah 10. Jadi kita centang, dalam kurung kita tulis angka 5, angka 10. Keenam, asesi mengisi form buku perencanaan pembelian dengan 1 nama obat yang memiliki data sisa stok paling sedikit yang kita lihat pada dan diberi paraf asesi tanpa stempel. Keenam, asesi mengisi form buku perencanaan pembelian dengan 1 nama obat yang memiliki data sisa stok paling sedikit yang kita lihat pada buku defekta merupakan memiliki data sisa stok paling sedikit dan merupakan obat fast moving. Ketentuan pengisian pada kolom kebutuhan per minggu diisi sesuai dengan jumlah pengeluaran dalam 1 minggu. Kolom jumlah yang dipesan diisi sama dengan jumlah yang diisi pada kolom kebutuhan per minggu, yang dimana pada buku defekta, kecuali jika bentuk sediaan obat dalam bentuk. Yang ketujuh, asesi membuat surat pesanan sesuai dengan data di form buku perencanaan pembelian, memberi paraf kecil di bagian kanan dari tahun, kemudian melaporkan hasil pengamatan kepada asesor sekaligus meminta tanda tangan apoteker dan dilengkapi dengan stempel apotik. Yang kedelapan itu asesi melakukan pemesanan obat via telepon secara monolog dengan ketentuan saat menelpon. Dengan ketentuan potongan harga itu 0%, tanggal pengiriman hari ini, waktu kedatangan maksimal jam 7 malam atau 19.00, sistem pembayarannya kredit 30 hari. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam menelpon untuk memesan obat pada PBF ialah, yang pertama kita harus mengucapkan salam. Yang kedua, menyebutkan nama asesi dan nama apotik, yaitu bahwa kita dari apotik mana dan kita menyebutkan nama kita. Yang ketiga, mengkonfirmasi kebenaran nama PBF yang dituju dengan misalnya apakah benar ini dengan PBF Intan Pharma. Nah, yang keempat itu menyebutkan nama obat yang akan dipesan serta jumlahnya. Yang kelima, mengkonfirmasi potongan harga. Yang keenam itu mengkonfirmasi tanggal pengiriman dan perkiraan datangnya. Yang ketujuh itu mengkonfirmasi sistem pembayaran.
Yang ke-8 itu mengulangi pesanan yang dilakukan. Jadi setelah kita melakukan pemesanan, kita ulangi lagi apakah biar lebih efektif. Misal kita berbicara dari awal kita memesan obat, jadi kita ulangi lagi di akhir percakapan. Kemudian yang terakhir itu kita menutup percakapan dan mengucapkan terima kasih. Yang 9 itu ACC mengisi form monitoring kesepakatan transaksi sesuai ketentuan saat pemesanan obat tersebut. Jadi setelah di saat kita menelpon PBF yang ingin kita pesan obat tersebut, kita itu sambil mengisi monitoring kesepakatan transaksi tersebut. Yang ke-10, ACC melaporkan kesepakatan transaksi kepada asesor dan meminta tanda tangan apoteker. ACC membubuhkan stempel apotik dengan mengecap cap apotik. Yang ke-11, asesor menyerahkan SP rangkai 3 yang sudah ditandatangani dan stempel apotik. ACC menempelkan surat pesanan berwarna merah di lembar kerja. Yang ke-12, asesor berperan sebagai pengantar barang, menyerahkan pesanan faktur rangkap 4. Ini yaitu warna putih, warna biru, warna merah, dan warna kuning. ACC menerima dan mengecek kesesuaian antara faktur dengan surat pesanan serta barang yang diterima. Penanganan obat yang tidak sesuai pesanan dapat diretur atau dikembalikan. Dilakukan dengan mencoret nama obat beserta jumlah obat jika diretur seluruhnya. Mencoret jumlah obat dan merevisinya jika hanya sebagian obat yang diterima pada setiap lembar faktur. Kemudian yang ke-13, ACC mengisi form checklist kualitas fisik. Nah, di mana ini kolom baik dan tidak baik diisi dengan checklist, kolom expire date, diisi tanggal kadaluarsa, kolom diterima dan ditolak. Diisi dengan checklist disertai angka. Misal yang diterima kita itu 5 barang, jadi kita kasih tanda checklist atau tanda centang itu dengan jumlah barang yang kita terima. Jadi kita centang itu dalam kurungnya kita tulis angka 5 atau angka yang datang, angka yang barang itu datang. Kemudian kolom keterangan diisi alasan obat ditolak atau diretur. Jadi misalnya kita ingin meretur, alasan utamanya itu apa? Seperti tidak dipesan, diretur. Jadi misalnya kita ingin meretur, alasan utamanya itu apa? Seperti tidak dipesan, salah pemesanan, atau barang yang datang itu salah. Di setiap soal ada satu nama obat yang diretur. ACC kemudian melaporkan kepada apoteker dengan membawa faktur yang telah diparaf ACC di bagian kanan penerima atau pembeli dan meminta tanda tangan apoteker untuk difaktur, dan di lembar kerja ACC membubuhkan stempel apotik atau cap apotik. Yang ke-14 itu ACC mengisi form retur, meletakkan obat retur dan faktur berwarna putih di wadah retur, kemudian melaporkan ke apoteker untuk ditandatangani. ACC kemudian membubuhkan stempel retur. Jadi misalnya kita ingin meretur, alasan utamanya itu apa? Seperti tidak dipesan, salah pemesanan, atau barang yang datang itu salah. Di setiap soal ada satu nama obat yang diretur. ACC kemudian melaporkan kepada apoteker dengan membawa faktur yang telah diparaf ACC di bagian kanan penerima atau pembeli dan meminta tanda tangan apoteker untuk difaktur, dan di lembar kerja ACC membubuhkan stempel apotik atau cap apotik. Yang ke-14 itu ACC mengisi form retur, meletakkan obat retur dan faktur berwarna putih di wadah retur, kemudian melaporkan ke apoteker untuk ditandatangani. ACC kemudian membubuhkan stempel apotik. Kemudian yang ke-15, ACC menyerahkan faktur putih obat retur dalam wadah kepada pengantar barang PBF yang mengantarkan barang ke apotik dan meminta tanda tangan bukti retur tersebut. Kemudian yang ke-16 itu ACC menempelkan faktur berwarna merah di lembar kerja dan mengarsipkan faktur berwarna kuning di bandel faktur apotik. Faktur berwarna biru berada dalam dus pengantaran obat dari PBF dan meletakkan dus tersebut di area karantina. Yang ke-17 itu ACC menuju meja gudang,
Sebagai petugas gudang, asesor berperan sebagai pengantar barang dari apotik atau IFRS. Asesor menyerahkan dus ke petugas gudang. Petugas gudang menerima obat dan mengisi form buku penerimaan barang. Asesi menandatangani form buku penerimaan barang, dibubuhkan stempel atau cap. Faktur biru diarsipkan di bandel faktur gudang. Yang ke-18, asesi melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan farmasi di rak gudang, disertai dengan pengisian kartu stok, kemudian mengisi form. Yang kemudian kolom sistem FIFO dan sistem FIFO semuanya diceklis oleh asesi sesuai diceklis oleh asesor paraf yang diparaf oleh asesor. Kemudian yang ke-19, asesor memberikan soal kontrol kadaluarsa dan persediaan. Asesi mengisi form kontrol kadaluarsa dan persediaan yang dimana diparaf tanpa stempel, kemudian meletakkan di rak sesuai kategori seperti menumpuk, sudah kadaluarsa, atau mendekati kadaluarsa. Yang kemudian yang ke-20 ini yang terakhir, asesi mengisi form rekap barang yang sudah kadaluarsa dan memberikan paraf tanpa stempel. Jadi sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata saya mohon pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Nun wa qalami wa mayaskurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.